bangsa kita di Palestina sedang berjibaku melawan kekejaman entitas Yahudi. Mereka menebar bom-bom, termasuk bom yang terlarang digunakan untuk membumi hanguskan penduduk Palestina yang berada di Gaza. Kita melihat dan menyaksikan sekarang solusi untuk membebaskan Palestina tiada lain para hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakni dengan tegaknya khilafah, yakni dengan tegaknya khilafah Rasidah Alamin Hakim Nubuwah. Inilah salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di beberapa negeri umat Islam, khususnya Palestina. Khilafah, 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 khilafah. Untuk mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Israel, tidak mampu dengan hanya kecaman, tidak mampu hanya dengan kita aksi di jalan, tidak mampu kecuali dengan dua hal yang bisa kita lakukan, yakni dengan jihad fisabilillah atau dengan tegaknya khilafah. Takbir! Para supir, tukang ojek, tukang beca, para penjual buku, dan seluruh kaum muslimin dimanapun panjenengan berada, kembali kami hadir di tengah-tengah panjenengan untuk melaksanakan, menunjukkan aksi kita, aksi bela Palestina. Takbir! Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara-saudara sekalian, apa yang sesungguhnya terjadi di Palestina adalah sebuah penjajahan dari Zionis Yahudi di negara Palestina. Tapi usir Yahudi, usir Yahudi sekarang juga. Usir Yahudi, usir Yahudi sekarang juga. Usir Yahudi, usir Yahudi sekarang juga. Usir Yahudi sekarang juga. kami serukan kepada para penguasa, para militer, para pemangku kekuasaan. Wahai para penguasa, pemangku kekuasaan, tunjukkan pembelaanmu terhadap Palestina. Takbir! Tunjukkan sikapmu kepada Palestina. Takbir! Untuk menunjukkan dukunganmu terhadap kaum muslimin di Palestina. Takbir! Para penguasa, militer, pemangku kekuasaan, lepaskan statusmu, lepaskan ketakutanmu itu terhadap penjajah Barat. Tunjukkan pembelaan kita terhadap Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Usir Yahudi, usir Yahudi, usir Yahudi sekarang juga. Usir Yahudi sekarang juga. Barang siapa yang bangun pagi-pagi sudah memikirkan saudaranya, maka Nabi mengatakan itu bukanlah saudaraku. Apa? Itu adalah bukan umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mau disebut Nabi Muhammad bukan umatnya? Ya. Apakah kita mau disebut Nabi Muhammad bukan umatnya? Tidak. Jika kita tidak mau disebut Nabi Muhammad bukan umatnya, maka kita pikirkan ketika kita bangun pagi-pagi, kita pikirkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir! Allahu Akbar! Bebaskan, bebaskan, bebaskan.
tercinta. Bersama, bebaskan, bebaskan, bebaskan dengan jihad dan khilafah. Takbir. Hari ini kita buktikan dengan kita turun ke jalan. Mungkin tidak langsung bisa membebaskan saudara kita yang di Palestina, tapi sebagaimana sebut Nabi Ibrahim, setidaknya Allah, setidaknya penduduk Palestina, setidaknya Rasulullah SAW melihat, mendengar di mana kita berada. Takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in istansarukum fid-din fa'alaykum. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi negeri Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan penduduknya dari penjajah Israel, laknatullah. Takbir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga mujahidin yang ada di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Sehingga Palestina bisa kita bebaskan dari penjajahan Yahudi, laknatullah. Takbir. Untuk itu tidak ada jalan lain para hadirin kaum muslimin muslimat. Marilah kita bersatu padu untuk mewujudkan tegaknya kembali Islam, syariat Islam dalam bingkai khilafah. Takbir. Hizam Amira, Imam Masjidil Aqsa, mengatakan bahwa umat Islam wajib berjuang tegakkan khilafah dan bebaskan Palestina. Usir Yahudi, usir Yahudi sekarang juga. Usir Yahudi sekarang juga. Mengusir Yahudi hanya mampu kita lakukan, yakni dengan sebuah institusi yang pernah berjaya, yang pernah ada di muka bumi selama 13 abad, yakni khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Khilafah, 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 khilafah. Hanya khilafah yang mampu mengusir Yahudi para penjajah. Kita pernah menyaksikan dalam sebuah sejarah dunia yang bisa membebaskan Palestina hanya dua tokoh besar, yakni Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di waktu itu negaranya adalah negara Islam yang menerapkan syariat Islam, yang institusinya adalah khilafah Islamiyah dipimpin oleh seorang khalifah Amirul Mukminin yang sangat tegas dan pemberani, yakni Umar ibn Khattab. Yang kedua, Palestina hanya bisa dibebaskan oleh seorang sultan yang terkemuka di dunia, yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di waktu itu pun juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di bawah pemerintahan negara Islam, yakni khilafah Islamiyah. Artinya para hadirin, haram hukumnya mengakui keberadaan negara Yahudi penjajah di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan negara-negara Barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan kaum Yahudi penjajah tanah kita kaum Muslim. Kita selaku umat Islam, kita selaku pejuang-pejuang Islam harus terus kuat, harus terus istiqamah di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya nanti akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Baik, kawan-kawan dakwah kalteng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bertemu atau berjumpa dengan Ustadz Mualim, salah satu pemandu acara dalam aksi bela Palestina dan salah satu orator di panggung tadi. Mari kita tanya beberapa poin apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sebentar ini? Oh, silahkan. Ya, kira-kira apa ini poin penting dan hal yang ingin disampaikan utamanya kepada masyarakat semuanya dan termasuk kepada teman-teman dakwah Kalteng ini yang menyaksikan acara ini? Ya, yang pertama, kita selaku umat Islam harus sama-sama merasakan seperti mana yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Artinya, umat Islam yang ada di Palestina hari ini betul-betul tidak nyaman seperti mana yang kita rasakan. Jadi kita harus sama-sama merasakan sakitnya masyarakat yang ada di Palestina hari ini. Bahkan oleh orang kita, salah satu Perdana Menteri Israel, beliau meminta agar masyarakat umat Islam yang ada di jalur Gaza selama 6 jam harus keluar dari jalur Gaza. Padahal kita sudah tahu betul, seluruh umat Islam sudah paham, Palestina itu yang sekarang diduduki oleh Israel Yahudi laknatullah alaih itu adalah milik umat Islam, tanah umat Islam, bukan milik mereka. Nah, jadi ketika masyarakat Palestina ini hari ini sakit, wajar kita melakukan aksi turun jalan agar kita nanti minimal di hadapan Allah, ketika bertemu dengan Allah kita bisa menyampaikan bahwa kami selaku masyarakat hanya mampu bisa untuk melakukan aksi turun jalan untuk menyeru dan mengajak kepada umat Islam yang lain. Iya. Solusi kira-kira untuk Palestina Ustaz seperti apa? Solusi hari ini kalau kita melihat sepertinya kecaman-kecaman dari beberapa pemimpin umat Islam, Presiden, Perdana Menteri dan seterusnya, ini tidaklah mampu untuk mengusir Yahudi laknatullah alaih dari Palestina. Dengan jihad pun ini harus ada seorang pemimpin, ada sebuah institusi negara. Jadi kalau misalnya hari ini umat Islam mengirim pasukan tentara ke sana, ini sepertinya sulit. Begitu kan, tidak mungkin. Solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah di Palestina tiada lain. Khilafah harus ada, khilafah harus tegak, khilafah harus segera ada di muka bumi. Hanya khilafahlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah khususnya di Palestina maupun di negeri-negeri umat Islam yang ada pada saat ini. Ini acaranya dari mana ini? Kira-kira? Ini kita dari teman-teman Pangkalan Bun, dari teman-teman aktivis dakwah Islam, para jamaah masjid dan sebagainya bersatu dari pondok semata-mata untuk membangun simpati masyarakat agar masyarakat sadar bahwasanya kondisi saudara kita di Palestina itu sekarang tidak baik-baik. Apa nih poin-poin yang kira-kira secara singkat bisa disampaikan berkaitan dengan aksi ini? Baik Ustaz. Poin pertama adalah kita ingin menyadarkan kepada masyarakat agar masyarakat itu mampu membangun simpati maupun empati gitu terhadap saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah agar kita bisa memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Dan yang paling penting adalah poin yang ingin kami sampaikan, yang menjadi solusi utama yang kita tawarkan adalah bagaimana saudara-saudara Palestina itu bisa dibebaskan dari penjajahan Zionis Israel laknatullahi alaih dengan satu-satunya jalan, yaitu dengan cara menegakkan khilafah Islam dan juga jihad. Karena apa? Kita bisa lihat Israel aja baru diserang sedikit udah mewek gitu kan, dibantu sama teman-temannya orang barat. Bagaimana kita dengan kaum muslimin? Kita nggak mau bersatu gitu, membiarkan saudara kita di Palestina dimombardir? Tentu saja tidak. Maka satu-satunya jalan adalah kita sebagai kaum muslimin bersatu di bawah naungan khilafah dan melaksanakan jihad. Itu Ustaz. Termasuk di sini dari Indonesia seperti itu ya? Tentu saja. Kita Indonesia sebagai negara dengan kaum muslimin terbesar di dunia. Apa nggak malu kita?
kita harusnya menjadi negara yang pertama kali menyerukan jihad, dan yang paling penting adalah menegakkan khilafah. Agar apa? Agar negara-negara kaum muslimin yang lain itu bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak kita kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina.